Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya, nikmat yang harus kita syukuri supaya nikmat itu terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi yang membawa risalah Islam, Nabi yang menyelamatkan manusia dari alam kegelapan, dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya, penuh dengan keimanan, sehingga dengan cahaya Islam itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan kembali belajar mengupas satu ayat terkait dengan tema ruh, dan kali ini dengan subtema jiwa. Terdapat di Quran surat At-Takwir ayat 14. Sebelum kita bahas, mari bersama-sama kita hafalkan terlebih dahulu ayatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafalkan ayatnya. Amin. Quran surat At-Takwir ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Jadi ain, alimat, nafsu, nafs pakai sin ya, nafsum ma pakai ha, ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Insyaallah mudah ya dihafalkan. Nanti teman-teman bisa mengulanginya banyak, berapa kali, misalkan 5 kali atau lebih. Semakin banyak semakin baik insyaallah. Dan dengan kita mengulang insyaallah semakin hafal dan semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan, karena banyak mengulang kalimat-kalimat dari Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran, di mana setiap huruf yang kita baca akan mendapat 10 kebaikan. Kalau misalkan dihitung, alimat nafsum ma ahdarat, sudah berapa ayat yang kita baca, berapa kali kita baca, maka akan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan insyaallah ya. Makanya jangan harus semangat untuk mengulang-ulang ayat yang sudah kita pelajari. Supaya apa? Semakin lancar dan banyak kebaikan yang kita dapatkan dari membaca ayat-ayat Al-Quran. Arti dari ayat ini yang kita bahas, artinya setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Artinya setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi kelak setiap jiwa manusia akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya selama di dunia, selama hidup di dunia. Setelah manusia melewati alam ruh, kemudian alam rahim, dan hidup di dunia, maka ketika hidup di dunia inilah manusia melakukan sesuatu, beraktivitas, dan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita akan melihat apa yang sudah diperbuat selama hidup di dunia. Maka dari itu,
Kita harus banyak-banyak beramal solih, banyak-banyak berbuat baik, supaya apa? Ketika kita melihat perbuatan kita selama di dunia, kita merasa bangga dan kita merasa bahagia. Lantas, kapan manusia akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya selama di dunia itu? Yaitu dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Apabila matahari digulung dan cahayanya lenyap, apabila bintang-bintang berjatuhan dan cahayanya lenyap, apabila gunung-gunung berterbangan di atas permukaan bumi, ia menjadi debu yang berterbangan. Kemudian apabila unta-unta yang bunting, unta-unta yang hamil, dibiarkan dan ditinggalkan oleh pemiliknya, sudah nggak peduli, walaupun itu berharga, tetapi ditinggalkan oleh pemiliknya. Apabila hewan-hewan buas dikumpulkan dan dicampur agar Allah melakukan kisos untuk sebagian darinya atas sebagian yang lain. Kemudian apabila lautan dinyalakan dan ia berubah menjadi api besar yang berkobar. Bayangkan, lautan yang luas itu berubah menjadi api yang besar dan berkobar. Kemudian apabila jiwa-jiwa disandingkan dengan padanan dan rekanannya. Jadi jiwa dikumpulkan dengan jiwa yang baik, jiwa yang buruk dikumpulkan dengan jiwa yang buruk. Apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya pada hari kiamat untuk menenangkannya dan membuat menangis orang yang menguburkannya, dosa apa yang membuatnya dikubur? Jadi pada saat jahiliyah, zaman jahiliyah, sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang jahil, mengubur anak-anak mereka ketika mereka mendapati anak mereka adalah berjenis kelamin perempuan, mengubur hidup-hidup. Maka bayi itu nanti akan ditanya, akan bertanya, kenapa saya dikubur hidup-hidup, gitu. Kemudian apabila buku catatan amal disodorkan, setiap kita nanti akan mendapatkan buku amal perbuatan. Kemudian apabila langit diruntuhkan dan dilenyapkan dari tempatnya, apabila api dinyalakan sehingga ia berkobar, kemudian apabila surga yang penuh kenikmatan didekatkan kepada penghuninya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan apabila semua ini terjadi, yang tadi sudah Ustaz sampaikan, setiap jiwa yakin dan melihat apa yang dilakukannya, baik atau buruk. Jadi semua kejadian itu adalah kejadian peristiwa hari kiamat. Artinya apa? Kita akan melihat perbuatan kita selama di dunia ketika hari kiamat. Maka jika kita banyak amal solihnya, banyak amal baiknya, kita akan bangga. Kita akan melihat dengan tegar, senang. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang amal solihnya sedikit, bahkan orang-orang kafir, maka mereka akan tertunduk malu akibat perbuatan mereka selama di dunia. Itulah mengapa kita harus banyak-banyak beramal solih selama di dunia, supaya kita bangga kelak di akhirat melihat perbuatan kita selama di dunia. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah menciptakan akal, yaitu sebagai pembeda manusia dengan hewan. Dan akal ini digunakan oleh manusia untuk berpikir tentang tujuan hidup kita, tentang tujuan hidup manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia Allah ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan jin dan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Untuk beribadah kepada Allah. Ada kisah penciptaan nafsu dan juga akal yang bisa kita ambil pelajaran. Ini dari kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu karangan Abu Laits As-Samarkandi, menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil. Degil itu semacam degil, keras, dan juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Laits As-Samarkandi menukil sebuah kitab dari karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman, yang artinya, wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal pun berkata, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang doif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan nafsu. Setelah tadi menciptakan akal, kemudian Allah menciptakan nafsu. Berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab, dan sebaliknya malah diam diri, diam saja, tidak bergerak atau tidak menjawab. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan, Allah Ta'ala kembali berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata lagi, menjawab lagi, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Lalu Allah Ta'ala memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun lagi. Akhirnya setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya setelah dihukum di neraka selama 200 tahun, yaitu 100 tahun yang pertama, kemudian 100 tahun yang kedua, setelah dikeluarkan dari neraka, maka dia menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Jadi begitu, itu terkait dengan kisah penciptaan nafsu yang cenderung membangkang dan tidak menurut kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Mengenai hal itu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Nafsu ini adalah sesuatu yang lembut
pada diri seseorang, pada diri manusia, yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Contohnya nafsu makan, nafsu untuk membeli mainan, kemudian nafsu untuk membeli tas yang sangat mahal biar terlihat keren. Padahal yang murah sebenarnya cukup dan bisa tahan lama juga gitu. Tetapi nafsu ingin yang bagus, mahal gitu ya, biar terlihat keren. Nah, itu nafsu itu. Nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang dan mendorong manusia untuk berbuat baik dan berlebihan. Itu nafsu. Sedangkan hawa nafsu, ada hawa nafsu, yaitu kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Contohnya, berlaku boros, ingin membeli banyak mainan, padahal tidak terlalu diperlukan. Padahal cukup satu beli mainan sudah cukup, tetapi dia ingin membeli banyak dan berlebihan. Maka itu termasuk yang boros. Dan boros merupakan hawa nafsu. Dan dalam Islam sendiri, dalam syariat Islam sendiri, boros merupakan sikap yang jelas dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh boros. Dengan demikian, kisah penciptaan akal dan nafsu itu bisa menjadi pelajaran buat kita untuk selalu menjaga diri, menahan diri dari hawa nafsu, kemudian menjaga diri supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dikendalikan hawa nafsu, tetapi kita yang mengendalikan hawa nafsu ini. Nafsu boleh, tetapi harus kita kendalikan. Kita perlu juga memiliki nafsu makan. Jangan sampai kita tidak pernah berkeinginan untuk makan. Bahaya, nanti sakit. Nah, kita perlu ada nafsu makan supaya kita mau makan apa saja. Nafsu makan buah bagi yang belum bisa makan buah. Nafsu makan kurma bagi yang belum bisa makan kurma. Itu diperlukan. Tetapi harus kita kontrol. Harus kita yang menguasai. Jangan sampai berlebihan juga. Makan enak, makan ayam goreng misalkan, karena saking enaknya kemudian nafsunya berlebihan sehingga makannya berlebihan. Nah, itu juga tidak boleh. Baik, alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang akal dan nafsu. Ini terkait dengan materi kita, yaitu jiwa. Terdapat di Quran surat At-Takwir ayat 14. Dan jadwal kita di video kali ini adalah membuat kalimat. Mohon tugasnya dikerjakan. Tugasnya adalah membuat kalimat dari kata-kata yang nanti Ustadz sampaikan. Seperti biasa, setelah teman-teman menyelesaikan tugasnya, setelah selesai membuat kalimat, maka difoto, kemudian dikirim ke Ustadz sebagai ganti daftar hadir. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan tugas ini, dianggap sudah hadir. Tetapi kalau tidak, berarti dianggap tidak hadir. Baik, kata-katanya apa saja? Silahkan teman-teman tulis. Tugasnya adalah membuat kalimat dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama, kata yang pertama, berpikir. Kata yang pertama adalah berpikir. Silahkan buat kalimat dengan kata berpikir. Yang kedua, berdoa. Kata yang kedua, berdoa. Silakan buat kalimat dengan kata berdoa. Yang ketiga, ingat. Buat kalimat dengan kata ingat. Yang keempat, lupa. Teman-teman, silakan buat kalimat dengan kata lupa. Dan yang terakhir, yang kelima, otak. Silahkan buat kalimat dengan kata otak. Otak itu sesuatu yang bisa dipegang ya, sudah pernah saya sampaikan, yang ada di dalam kepala. Di bagian dalam tulang kepala itu ada organ manusia yang disebut otak, yang bentuknya seperti apa ya? Nanti teman-teman bisa Google ya, cari di internet gambar otak itu seperti apa, supaya ada gambaran. Dan itu
silahkan teman-teman buat kalimat dengan menggunakan kata otak. Cukup jelas ya? Jika sudah jelas, berarti kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.